Oke, kita udah masuk tahun 2026 nih. Tapi apa Anda pernah ngerasa kok kayaknya masih nyangkut di pola pikir tahun lalu? Kalau Anda merasa seolah-olah lagi lari di tempat padahal dunia di sekitar Anda lari kencang banget, Anda nggak sendirian. Ternyata ada beberapa kebiasaan tersembunyi yang bisa jadi biang keladinya, yang bikin tahun ini terasa berat. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, perasaan ini sibuk terus, tapi kok kayaknya nggak ada kemajuan yang berarti. Ini bukan cuma imajinasi Anda loh, ini tuh sinyal penting yang ngasih tahu kita kalau ada sesuatu dalam rutinitas harian kita yang perlu dirombak. Dan disitulah kuncinya untuk mengubah sisa tahun ini. Ini dia musuh nomor satu kita, menunda-nunda. Dan ini bukan sekedar soal malas kerjain tugas ya. Setiap kali kita bilang, nanti aja deh, kita itu sebenarnya lagi pelan-pelan ngerusak disiplin dan kepercayaan sama diri sendiri. Beban mentalnya numpuk, bikin kita ngerasa punya banyak waktu, padahal kita justru makin ketinggalan. Terus solusinya gimana? Nah, langkah pertama adalah kita harus bisa menguasai fokus kita sendiri. Karena di tahun 2026 ini, persaingan itu bukan lagi soal siapa yang paling pinter, tapi siapa yang bisa mengeksekusi ide paling cepat. Dan semua itu dimulai dengan memenangkan kembali kendali atas perhatian kita. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi ada sang eksekutor. Dia ini yang terus bergerak membangun momentum dari kemenangan-kemenangan kecil setiap hari. Nah, di sisi lain ada sang penunda yang terjebak nungguin waktu yang tepat, sebuah momen yang jujur aja gak akan pernah datang. Menunggu kesempurnaan itu resep paling jitu buat ngelihat peluang diambil orang lain. Coba pikirin deh, scrolling media sosial tanpa tujuan itu bukan lagi aktivitas sepele. Saat itu terjadi, Anda sebenarnya lagi ngasih setir pikiran Anda ke algoritma. Ngebiarin energi Anda terkuras habis sama drama dan konten yang nggak penting. Perhatian Anda itu aset loh, mungkin malah aset paling berharga saat ini. Kalau Anda nggak menjaganya, ya jangan kaget kalau ujung-ujungnya Anda merasa cemas dan terus-terusan bandingin diri sama orang lain. Jadi, gimana cara praktisnya? Kita mulai dari yang simpel aja. Pertama, aturan 2 menit. Ini ampuh banget buat ngebangun momentum. Kedua, kurasi feed digital Anda dengan kejam. Unfollow semua akun yang bikin Anda insecure. Jadikan media sosial itu perpustakaan pribadi Anda, bukan tempat sampah emosional orang lain. Ini adalah bentuk pertahanan diri yang krusial banget di zaman sekarang. Oke, tadi kan kita ngomongin soal bertahan dengan mengelola fokus. Nah, langkah berikutnya adalah menyerang, yaitu membangun nilai diri kita. Ini adalah investasi yang sesungguhnya, aset yang gak akan pernah bisa diambil atau kena pajak, investasi pada diri sendiri. Nah, ini dia konsep kuncinya, investasi leher ke atas. Kita sering banget mikir kalau investasi itu ya soal saham, properti. Padahal aset kita yang paling berharga itu ya otak dan kemampuan kita. Coba deh tanyain ke diri sendiri, pengeluaran terbesar Anda selama ini buat apa? Buat gaya hidup atau buat upgrade kemampuan? Kalau skill Anda gitu-gitu aja, itu tandanya bahaya. Kenyataannya gini, dunia kerja modern itu udah nggak peduli lagi sama gelar Anda atau seberapa lama Anda kerja di satu tempat. Pertanyaannya sekarang cuma satu, dan ini penting banget. Masalah apa yang bisa Anda pecahkan? Tanpa terus-menerus mengasah kemampuan, nilai jual kita di pasar ya bakal terus turun. Sekarang, kita bahas faktor dari luar yang pengaruhnya kuat banget, lingkungan Anda. Kutipan ini bukan lagi sekedar kata-kata motivasi klise. Di tahun 2026 ini adalah realitas yang bisa menentukan nasib Anda. Lingkaran pertemanan Anda itu bisa jadi mesin pendorong, atau sebaliknya, jadi jangkar yang nahan Anda di tempat. Lihat aja perbedaannya. Lingkaran yang isinya cuma ngeluh dan gosip itu kayak racun pelan-pelan. Mereka bakal bikin ambisi Anda jadi kelihatan konyol. Sebaliknya, lingkungan yang positif bakal nantang Anda, ngasih inspirasi, dan bikin Anda ikut terpacu buat tumbuh. Kalau Anda merasa jadi orang paling pintar di ruangan itu, mungkin sudah saatnya cari ruangan yang baru. Oke, fokus sudah tajam, skill udah terus diasah, tapi semua itu bakal gampang runtuh kalau fondasinya nggak kuat. Dan fondasi itu adalah ketahanan sejati, baik secara mental maupun fisik. Ini poin yang krusial banget. Budaya hustle yang membangga-banggakan kurang tidur itu sejujurnya adalah sebuah kekonyolan. Punya ambisi setinggi langit itu percuma kalau badan Anda nggak sanggup ngejarnya. Anggap aja, istirahat yang berkualitas itu investasi, biar besok Anda bisa lari lebih jauh dan lebih cepat. Dan satu lagi, yuk kita ubah cara pandang kita soal kegagalan. Di era yang perubahannya secepat ini, diam di tempat karena takut salah itu justru resiko paling besar. Orang-orang sukses itu nggak ngelihat kegagalan sebagai vonis, tapi sebagai data. Data berharga buat perbaikan. Setiap kesalahan itu ibarat biaya kuliah yang mahal, yang bikin Anda jadi lebih pintar.
Terakhir, mari kita latih otot syukur. Perasaan selalu kurang, itu kayak lubang hitam yang nyedot energi kita. Nah, dengan kebiasaan yang super simpel ini, Anda itu sebenarnya lagi ngelatih otak buat fokus ke hal-hal yang positif. Kekelimpahan, bukan kekurangan. Ini adalah cara membangun fondasi mental yang kokoh untuk menyambut kesuksesan yang lebih besar. Jadi, poin utamanya sebenarnya ini. Perubahan besar itu nggak terjadi dalam semalam. Perubahan besar itu lahir dari kumpulan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil secara konsisten. Gimana cara kita ngatur waktu, milih teman, sampai menjaga kesehatan mental. Semua itu terakumulasi, bata demi bata, menjadi masa depan yang kita bangun sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Tahun 2026 ini nggak harus terasa berat kok. Semuanya dimulai dari satu keputusan kecil untuk berhenti mengulangi pola yang lama. Jadi, tindakan kecil apa yang akan Anda ambil hari ini? Pilihlah satu, karena masa depan Anda sedang menunggu keputusan itu.